Saya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Martomo dari Mangaran, Gus. Pertanyaannya begini, Gus ya. Di waktu dulu saya pernah mendengar di pengajian bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitabnya, bahasanya disesuaikan dengan bahasa masyarakat setempat. Contoh, mohon dikoreksi Gus kalau salah. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, bahasanya bahasa Suryani. Benar, alhamdulillah. Injih. Lantas Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, bahasanya bahasa Ibrani. Nomor 3, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, bahasanya bahasa Kipti. Yang terakhir, Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad, bahasanya bahasa Arabi. Pertanyaannya Gus, seandainya, andai kata barangkali Gus, Nabi yang terakhir itu diturunkan di situ Bondo, Gus, dilahirkan di situ Bondo, Gus, berarti Al-Quran itu bahasanya bahasa Madura, Gus. Benar, Gus? Ini yang pertama. Yang kedua, Gus, nabinya itu apakah tetap Nabi Muhammad nabinya, Gus? Ini yang kedua. Yang ketiga, Gus, apakah Al-Khaliq, sang pencipta alam semesta, tetap bernama Allah, Gus? Kalau dilahirkan di situ Bondo, Nabi yang terakhir itu, Gus. Sekian, Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban saya tetap dua kacamata. Sebab jikalau saya menjawab hanya satu kacamata hakikat, pasti saudara saya yang belum untuk memahami akan menyalahkan. Wong butuhnya ini adalah kesadaran. Pertanyaan pertama, apakah kalau Nabi dan Rasul itu diturunkan Allah di tengah-tengah kota Situbondo, apakah dia berbahasa Madura? Nah, katanya. Kacamata syariat saya berkata bahwasanya la nabiyya ba'da. Ngaten nggih? Nabi dan Rasul terakhir hanyalah Muhammad ibnu Abdillah. Nggih, kula tak jawab syariate dulu. Sampun nggih. Niki tensine pun didukurno lho. Nah, santai mawon. Karena di dalam hukum syariat hujah juga ada. Sama dengan gini, jikalau baik itu datangnya dari Allah, jikalau jelek datangnya dari nafsumu sendiri, ini hujah Quran. Dari arah inilah berarti ada sang penguasa ganda. Lah gitu. Ada yang menguasai perkara baik, ada yang menguasai perkara jelek. Ini memang dari kacamata syariat benar.
supaya harapannya manusia itu tidak melakukan perbuatan jelek. Akhirnya muncullah resikonya dosa, jadinya neraka. Lah ngoten nggih. Wong namanya rahmatan lil alamin itu biar nggak ada gap. Tapi kalau ditarik secara hakikat beda. Mengapa beliau mengatakan hanya Allah khairihi wa syarihi minallah? Karena beliau hatinya sudah sampai ke akad. Suhudul waqta fil kasrah. Ini hukum khusus, makanya ada golongan am, ada golongan khos. Ada istilah ahli hijab, ada istilah ahli syuhud. Nyun sewu, bagi jenengan yang matanya tidak buta, ketika saat berjalan jangan disamakan dengan seseorang lain yang mohon maaf yang matanya buta. Jangan dipaksa. Jalan yang banter seperti aku gini loh. Ya jangan gitu. Gak bisa Pak. Orang yang buta itu jalannya cepat, gak bisa. Mohon maaf loh nggih. Bukan berarti saya melindungi orang yang matanya mohon dipahami. Mestinya jikalau si buta itu ingin berjalan cepat, ada proses. Sana cari dokter spesialis mata, anatomi mata, biar diperiksa mana yang menyebabkan mata ini tidak bisa melihat. Akhirnya terjadilah namanya operasi mata. Baru mana yang menutupi mata ini jadi buta, dokter itu akan mengoperasi. Kalau kita masuk dalam mata hati ainul basyirah, ya sana cari guru akhirat. Baru jenengan dioperasi lewat ilmu amal istiqomah. Jadi Pak, secara hakikat jelas. Sebab juga ada ayat yang mengatakan ketika saat Allah mengutus Rasul dalam setiap kaum, mesti minhum, keberadaan Rasul itu di tengah-tengah kaum itu sendiri, berbahasa-bahasa. Kalau tadi Madura ya, pasti Rasulnya Madura. Secara hakikat siapa sih Rasul? Nah, Rasul itu utusan Allah. Jenengan kesini nekak diutus Allah kesini, bisa kesini sendiri? Resapilah maksud itu. Saya juga lupa di surat mana, ayat keberapa Allah mengatakan ketika saat Allah mengutus utusan itu mesti dari kaum itu sendiri. Berbahasa kaum itu dengan maksud gampang dipaham. Apakah kitabnya itu harus berbahasa Madura, bahasa saya secara hakikat? Ya. Gak mungkin Allah mengutus utusan di tengah-tengah kaum saudara saya Madura itu berbahasa Inggris. Gak mungkin Pak. Hakikat loh nggih, hakikat. Makhluk oleh bisa bergerak sebab digerakkan Allah. Sebab sifati makhluk la haula wala quwata. Bisanya gerak sebab illa bil, berarti makhluk itu statusnya adalah utusan Allah. Ngoten lho Pak. Itulah maksudnya Muhammadur Rasulullah itu di situ secara hakikat. Mboten secara syariat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan seluruh makhluk
Wa ma ta'malun, dan apapun yang muncul dalam diri makhluk itu bersumber dari Allah. Gerak dari Allah, melihat dari Allah, mendengar dari Allah, berbicara kalam dari Allah, apapun. Oleh karena nafsu membisiki kita tentang khuldi, kekekalan kehidupan dunia, itulah akhirnya nafsu mengajak kita untuk ngaku. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu, ngejak lalai pada Allah. Akhirnya jangan heran kalau hati kita selalu nggak sadar kalau itu peran Allah, bukan peran kita yang memiliki. Makanya didatangkanlah sebuah rasul untuk menyampaikan dinul haq supaya jenengan iki sadar bahwasanya kita makhluk tidak punya daya upaya apapun, kekuatan untuk melakukan apapun. Tapi jikalau itu terjadi kekuatan atau daya upaya semata-mata illa billah. Jadi leres Pak, bahasa ini bahasa Madura, Situ Bondo Madura, Jawa ya Jawa. Saya tidak kontek dari syariat. Kalau kontek dari syariat berarti beliau Muhammad ibnu Abdillah. Setelah itu enggak ada. Makanya mengapa Rasulullah tidak punya putra jaler? Mboten punya putra jaler. Punya tapi pun sedo. Hasan Husain itu kan dari Sayyidina Ali kalih Siti Fatimah sebagai putranya Kanjeng Nabi. Yang menurunkan Nur Muhammad itu Bopo. Wiji yang ditanam itu dari Bopo. Orang perempuan itu wadah. Makanya mengapa kita di dalam ilmu syariah kalau kita memberikan Fatihah itu kok rujuknya kepada sang ayah. Karena Nur Muhammad wiji kang dumadi yang terjadi dalam hidup itu dari seorang bopo. Sekarang timbul pertanyaan, lah itu Nabi Isa mana boponya? Lah ngoten nggih? Pun inilah sifat jais Allah. Apapun akal yang tidak bisa menerima, in aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun, jadi. Sebab Allah punya 3 sifat. Ada sifat jais, ada sifat wajib, ada sifat mohal. Ini di antara 3 sifat ini terbagi. Sifat wajib 20 terbagi menjadi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah 20. Sifat mohal ini ada 20 juga, lawan kata daripada sifat wajib, berarti 40. Satunya adalah jais, artinya jais bergendak silakan, enggak yuk enggak apa-apa, itu urusan Allah. Sekarang kalau kita bicara sifat daripada Rasul juga ada 3, wajib, mohal, juga jais. Ya dah, wajib 4, mohal juga 4, jais 1, lengkaplah 50. Sesuai dengan sholat aslinya kita mendapatkan 50. Sekarang diringkas menjadi 5, tapi mutunya seperti 5. Syaratnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aktivitas apapun gunakanlah hati. Inni wajjahtu wajhiya baru. Sekarang kita 5 gak jadi buah kok. 5 belawak ati, dibawa kucing garong, dibawa mau macam-macam. Jadi Pak, bahasanya tetap bahasa Madura.
Kita memandang dari kacamata hakikat loh Pak ya. Siapapun yang Allah kehendaki, siapapun. Pertanyaan kedua, apakah namanya juga Muhammad? Hakikatnya ngapunten. Kita bicara, kalau bicara syariat sudah nggak bisa ini, ya. Kita bicara hakikat, nama itu terserah, bebas. Tapi ya memang satu Muhammad, maksudnya Muhammad itu Nur Muhammad. Nur Muhammad yang ada pada diri jenengan itu tidak jauh berbeda pada yang lain, termasuk terhadap baginda Rasul. Hakikat lho pun syariat. Nek syariat sampean hadapkan situ gelut niki. Nggih. Tengkar, Pak. Ingat, Nabi Adam kali Siti Hawa. Nggih. Akhirnya mudah-mudahan sampak kita. Nur Muhammad sama toh? Minallahi ta'ala. Wa nafakhtu, dan kutiupkan rohku. Wis kari kembali jenengan mukhotabnya kemana? Mandangnya kemana? Roh itu makhluk apa roh itu bukan makhluk? Tergantung jenengan mandangnya. Sebab satu sisi sampai ke sini nek gak ono roh ya ora iso tekan kene. Tidak bisa sampai ke sini. Terus status roh itu sebagai apa? Terserah jenengan mandang. Yang jelas dikatakan makrifat la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Nama-nama itu sudah enggak fungsi. Kalau bahasa saya, yang dimaksud Allah itu bukan nama, bukan sifat, bukan dat, tapi laisa kamislihi. Dalam Al-Quran dijawab innani anallah, labun bergelora dalam hati jenengan. Walaupun secara lahir namanya Zainul Arifin, Bejo, wis apapun nama itu, tapi substansinya ke Ahad. Jadi jawaban saya Pak terkait nama, boleh jasad ini beda, tapi substansinya semuanya adalah Allah. Yang nomor 3, Khalid. Apakah namanya itu tetap Allah? Niki kan akhir zaman toh. Secara syariat setelah akhir zaman niki kita akan memasuki fase yang berikutnya adalah yaumil qiyamah. Karena Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, setelahnya tidak ada, berarti hari kiamat. Miturut kacamata syariat disebut kiamat adalah isi dunia semuanya langit Allah hancurkan. Tidak ada satupun yang wujud yang ada kecuali Allah. Oke. Itu betul secara syariat. Terus bagaimana kita memandang secara hakikat? Fananya dalam hati jenengan perkara selain wujud Allah itulah kiamat. Ini hanya berlaku pada golongan khusus golongan ahli makrifat Allah. Di luar ini belum bisa terima Pak. Karena menurut kami yang ada di golongan am, namanya kiamat itu sudah nggak ada siapa-siapa.
Hanya ada Allah. Semuanya hancur. Setelah itu yaumi yub'ats, hari kebangkitan. Setelah itu yaumul hisab. Di syariat ada hari diperhitungkan setiap diri umat manusia antara baik dan buruknya, yang tujuannya untuk mempertanggungjawabkan saat di dunia. Setelah itu jenengan disuruh berjalan di Shiratal Mustaqim. Ada golongan dua, ada yang jatuh ke neraka, ada yang ke surga. Syariat. Boleh mohon izin saya mengatakan secara hakikat, biar klop pertanyaan jenengan dengan pertanyaan apakah namanya juga Allah. Lagi tidak? Pun kulo jawab, siapapun panjenengan kalau hati atau ruhania sudah mengikuti petunjuk di jalur dinul haq, akan terjadi namanya nafi itsbat. Dan ini terekom juga di dalam kitab hikam terkait pemfanaan diri. Qur'annya pun juga begitu. Wajib hukumi jenengan apabila dijadikan Allah sebagai kekasih jenengan dan jenengan mencintai Allah, wajib melepaskan cinta selain Allah. Ketika jenengan ingin bertemu Allah di alam akhir, wajib tinggalkan alam dunia. Jikalau jenengan pingin wujudin dunia tidak ada, sekecil apapun gak ada, naik kok pesawat, naik notok, wujudin dunia lah gak ono, hilang. Semakin ke atas, yang tadinya lapangan sepak bola besar, jadi kecil. Bahkan sudah tak tampaklah wujudnya dunia. Artinya siapapun hati yang semakin lama wa ilaihi mendekat dan bertemu Allah, maka pasti Allah pisahkan wujudnya selain Allah di hati jenengan. Bon, ini hukum mesti. Siapa yang berjalan ke arah barat, maka semakin lama arah timur ditinggal. Itu pasti, Pak. Sebaliknya jenengan kali kula hati semakin lama tresno nang sakliyane Allah, jangan harap jenengan ini bisa bercinta dekat pada Allah. Ora iso, mustahil. Pun niki rumus. Oleh karena kita memakai kacamata hakikat lah, akhirnya nama itu tidak fanatik satu nama. Nyun sewu, umat Islam memanggilnya Tuhan adalah Allah. Dasarnya Quran ada, surat Maryam 36, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Allah nama. Selain Islam pasti namanya juga tapi namanya makhluk syahidnya, isim fa'ilnya, subjeknya tunggal, ketuhanan yang maha esa. Sekarang tinggal pertanyaannya, mana agama yang mendidik dan mengajarkan umatnya untuk mengahadkan nama? Jelas Islam lewat Al-Quran jelas mengajarkan, bukti kul huwallahu ahad. Udah. Kalau di luar agama Islam, ya mohon maaf, yang memanggil Tuhannya bukan Allah, mohon maaf, jikalau di dalam agamanya itu juga dididik tentang dinu tauhid, ilmu ketuhanan, ilmu keesaan, mohon maaf, mungkin bisa dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat berapa saya lupa. Termasuk orang-orang yang beriman pada Allah, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Asobi'i, apa? Ada kok. Orang kepercayaan ini loh. Allah akan masukkan surga. Ternyata dalam ayat itu
merekalah yang bertauhid. Merekalah yang sudah sampai ke makom makrifat. Jadi situ. Tolong dicari nanti, saya lupa. Yang jelas Al-Baqarah termasuk asobi, orang-orang yang tidak beragama tapi kepercayaan. Intinya adalah mereka yang hatinya sudah makrifat pada Allah. Niki nggak bisa Pak diterima secara syariat, nggak bisa. Terus pertanyaannya, Nasoro yang mana? Bahasa syariat menjawab, itulah umat yang estu betul-betul mengikuti ajaran kitab Injil yang belum dirubah, katanya. Sebab di dalam dawuh ayat kitab Injil itu ada firman Allah yang mengatakan bahwasanya besok ada nabi akhir zaman namanya Muhammad, kitab yang dibawa Al-Quran. Saya ada Injil di rumah, ada Pak. Saya cari firman yang seperti itu, belum saya temukan. Saya punya Injil. Ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Belum saya temukan. Ya, mohon maaf loh ya. Tapi di Quran itu kok mengatakan itu. Ada pertanyaan, mengapa harus ada Al-Quran? Apakah Zabur, Taurat, Injil itu enggak sempurna? Sempurna Pak. Tapi mengapa harus ada muncul habis satu ke yang lain, yang kedua? Mengapa kalau ini sempurna kok muncul lagi yang ketiga? Kalau ketiga ini sempurna, mengapa harus muncul lagi yang terakhir Al-Quranul Karim? Mohon maaf, kalau boleh saya berpendapat, oleh karena mulai awal 2, 3 ini isi aslinya diselewengkan maksudnya, itulah akhirnya kesempurnaan wahyu Allah dicidrai, akhirnya diturunkanlah. Bukan perkaranya Jabur mboten sempurna Pak. Taurat Injil gak sempurna. Mengapa harus muncul Al-Quran? Itu alasannya. Sebab ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab mengalihkan maksud di dalam perayat itu. Salah satu di antaranya, mohon maaf, sholat wajib khusyuk. Siapa yang mau berbicara itu wajib? Ada? Enggak ada. Sing penting gugur kewajiban. Mohon maaf loh ya, mohon maaf. Saya mengatakan wajib karena ayatnya surat Al-Baqarah 238 mengatakan wakumu, perintah. Kalau perintah wajib di jalan lillahi qanitin, lillahi karena Allah, qanitin ay khosyin. Menurut saya ayat ini saya maknani wajib khusyuk. Khusyuk niku takrifnya adalah bertemu Allah baru bisa khusyuk. Bisa nih bertemu Allah, nur makrifat itu harus menyala. Bisanya nur makrifat menyala, jenengan terus ilmu amal istiqomah disebut dzikir terus menerus. Baru simple nggih? Kalau sudah di situ namanya sambawaran. Sing penting ke ahad. Ngapunten. Rampung sudah. Sampun cukup? Nggih, pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, dimanapun panjenengan berada, walaupun pembahasan malam hari ini kelihatan kejam dan ekstrim, saya tidak bermaksud nopo-nopo Pak, mboten. Saya tidak pernah merasa jadi guru, enggak. Semua itu datangnya dari Allah. Saya tidak jauh berbeda dengan jenengan. Sing penting kulon jogo, jenengan jogo manah ini
apapun yang datang, datangnya hanya dari Allah. Mudah-mudahan ilmu ini nanti bisa bermanfaat dan jenengan iki bisa ditakdirkan dan semua keluarga anak putu kita sampai kapanpun dikersakna Allah sebagai golongan keturunan yang solih dan solihah di mata Allah. Lahumul Fatihah. Untuk doa sesepuh mawon, boten sesepuh mawon, kula sik umur 30. Dadi enek sing sesepuh mulai awal sampai akhir. Bila mana ada kalimah yang menyinggung perasaan jenengan, jujur demi Allah, saya enggak ada maksud untuk menyinggung. Hanya untuk litaukid, menguatkan iman sampean supaya bisa keiksan, semata gitu Pak. Akhirul qaul hadza, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.